memang baik dari depan sampai dari lini belakang. Bisa dibilang pendekar ini perfect draft banget. Oke, balance ya dari setiap lininya. So, untuk melihat visualisasi dan juga konklusi dari 10 hero yang sudah diamankan, kita langsung masuk ke game yang pertama pertemuan antara kawan-kawan dari Pendekar Esports melawan GPX di match kita yang ketiga, di mana dari area mid lane dari kita lihat Kribo punya potensial yang jauh lebih unggul untuk clearing cepat, tapi ditahan nampaknya oleh gempuran dua pemain Pendekar di area sisi mid lane sana. Sehingga dari letupan Engridiumnya belum bisa dimaksimalkan secara cepat. Dan sejauh ini dari Diki yang sudah berhasil bantu mid lane dari Pendekar ya, dari Speechless, dia langsung melakukan rotasi ke area sisi bottom lane. Memfokuskan pandangannya ke area Watt yang dimiliki oleh GPX. Ya, ditambah dengan untuk sekarang kita melihat bagaimana Watt yang mencoba untuk memenangkan match up 1 lawan 2. Ini yang berat sih sebenarnya. Namun di satu sisi lain lihat Fredo mencoba untuk menghalang agar Ray tetap bisa melakukan farming pattern yang optimal. Namun Ikino dengan retribution yang lebih pasti. Karena cooldown retributionnya dengan menggunakan emblem jungle tentu akan lebih optimal. Nah, dan di point out seperti ini kita bisa melihat Fredo langsung terpatahkan begitu saja rotasinya. Dan bahkan bisa diamankan lagi nih untuk level yang keempat bagi sosok Ray, sama-sama level 4. Yes, sama-sama memasuki level 4. Sejauh ini belum ada permainan agresif juga yang dibawa. Walaupun di sini Ray gunain jungler assassin yang bakal manfaatin karya early advantage, masih coba untuk hold on position terlebih dahulu, main safe, nunggu hingga dengan turtle yang pertama hadir juga. Bagaimana kontribusi dari EXP lane sangat-sangat dibutuhkan. Mengingat posisi dari turtle cukup berdekatan dengan area lini tersebut. Fredo bakal kasih backup dulu untuk clearing minion di area sisi mid lane. Wah, dia punya wild charge sebentar lagi. Nah itu dia bakal nungguin sampai masuk level 4. Tapi lihat udah ada efek mobilize yang masuk ke area Trimarzi. Bahkan sudah mulai berubah menjadi bulir-bulir, namun dihentikan dengan airborne effect yang keluar dari beberapa pemain yang dimiliki Ziri. Berhasil mempick off 1 point kill. First blood berhasil diamankan, masih melebih. Bahkan Ikino tak diperbolehkan untuk pulang hidup-hidup. 2 pemain down dan Turtle terbuka lebar bagi pemain GPX untuk game yang pertama. Ya, padahal early pressure ini dipegang banget sama Pendekar Esports. Namun ada beberapa small mistake yang terjadi. Terutama salah satunya alasannya adalah karena Ikino yang ditumbangkan di area depan. Dan Ray yang kali ini mendapatkan free turtle di level yang kelima. Dia tentu akan lebih tersenyum lebar untuk beberapa menit ke depan ketika kita ngomongin soal bagaimana kontes objektif. Apalagi sebagai assassin, Link, dia kan punya immune evac. Dan ini yang mungkin harus diperhatikan juga bahwa teman-teman dari GPX sepertinya akan lebih mudah untuk mengamankan objektif turtle nantinya untuk beberapa menit ke depan. Yes, benar banget. Mengingat EXP yang dimiliki oleh Ray juga mempengaruhi damage retributions-nya ya. Dan ini yang harus perlu dikejar juga oleh Ikino. Dan juga kawan-kawan dari Pendekar yang belum mendapatkan poin objektif di menit-menit awal. Tapi kita bakal lihat fokusnya di area bottom Santai, lane. bro. Itu suka banget sih sama stiker itu ya. Buat taunting-taunting di... Kribo suka banget buat yang pakai santai bro santai. Kalau misalkan Fredo tuh yang shish yang gitu. Iya, dari tadi dia kayak gitu tuh duel stikernya nih. Ya, lihat Kribo tuh. Bener-bener kasih pressure di early game, apalagi dia bener-bener maksimalin di penetration. Jadi secara poin di sini emang Kribo tugasnya adalah untuk melakukan poking damage kepada frontline. Nanti eksekusinya tinggal di Ray aja. Yes, untuk fokus dari Trimarzi dan juga Ikino ya. Dan it works well banget di menit-menit sebelumnya. Walaupun belum ada item pasti juga, Trimarzi difokuskan dan trigger untuk membuka satu buah Breath Spectre. Hanya untuk digunakan mundur ke area lini belakang aja. Bakal coba untuk di-freeze, tapi lihat ini tidak ada lagi resource tersebut untuk mundur. Dan dimaksimalkan dengan kolaborasi 2 pemain GPX di area top lane. Bahkan Ziri nyaris saja tewas terkena damage turret. Tapi masih bisa dimaksimalkan untuk selamat di area sisi bottom lane pun tak mau kalah. Real world manipulations dibuka begitu saja oleh seorang Speechless. Tetesan tersebut belum dimaksimalkan di mana Fredo Kitty still sustain damage yang diberikan oleh teman-teman Pendekar di area bawah. Dan yang terjadi di area bottom lane hanya jual beli serangan belaka dan belum ada korban jiwa yang bisa dimaksimalkan oleh tim Pendekar. Iya, Baymax seenggaknya tapi dapetin pressure di arah bawah. Hanya saja di point out seperti ini kita melihat bagaimana Kribo yang mungkin akan lebih tersenyum. Apalagi kalau misalkan ada tim fight besar karena dia udah punya Ancient Talisman. Dan di satu sisi lainnya Ikino mencoba untuk mengejar ketertinggalan level, namun Ray masih ada dalam level optimalnya. Dan menurutku di sini agak sedikit berat untuk maksimalin juga bagaimana power spike daripada satu sosok jungler yang kalah level. Sehingga perlu perlahan-lahan nih di build up bagaimana hype
yang nanti akan dibuatkan oleh teman-teman dari GPX menuju ke arah Turtle. Alright, bakal coba untuk di follow up, disambut hangat Ikino yang memulai, coba untuk play mundur terlebih dahulu, kembali maju ke depan, tapi Retributions yang on point, datang begitu saja dari seorang Ikino. Turtle-nya di-secure dan bahkan dibalaskan dengan hilangnya Raffles yang tak mampu untuk membendung damage yang datang dari seorang Kribo. Pertukaran yang adil kah Prof ketika Turtle yang di-poking ditukar dengan 1 poin kill? Ya nggak masalah sih, apalagi dalam keadaan di sini Ray-nya masih farming. Dan untuk secara level bahkan dia udah punya Berserker's Fury, jadi kayaknya lebih kejam gak sih? Makin late game Link-nya, makin mid game, nggak late game loh ini. Dan ini lihat dari area mid lane yang menurutku Ziri, dia sulit sekali untuk ditumbangkan sehingga akan menjadi PR tersendiri bagi teman-teman dari Pendekar Esports ketika sudah mulai masuk ke arah mid game. Yep. Sehingga lagi dan lagi harus kita bilang bahwa mid game-nya ini harus benar-benar dikendalikan secepat mungkin daripada nantinya GPX malah makan lebih banyak gold di arah mid game to late game. Karena power spike-nya nanti akan ada di Ray untuk late game. Dengan Link-nya, dia modal basic attack aja udah bisa numbangin banyak pemain dari teman-teman pendekar. Ya, sesuai karakteristik dari GPX juga yang panasnya di menit 7 ke atas ya. Ini yang harus mulai dipatahkan snowball effect-nya oleh teman-teman pendekar karena lihat Fredo Kitty memberikan distractions dengan diblokadenya pergerakan Rafflesia dan wall charge yang dibuka. Lihat letupan dari time boom yang di pop up mengikis beberapa pemain GPX ya, 2 pemain total dan Fredo di sini nggak mau ngambil resiko, dia memilih pulang terlebih dahulu. Begitupun juga dengan Kribo, 3 pemain pendekar bakal coba untuk memberikan serangan lanjutan. Menghancurkan bangunan Tarat adalah tujuan utama mereka untuk menutupi kerugian di beberapa menit ke belakang dari teman-teman GPX, dan sejauh ini macro play mereka juga masih jalan sehingga networknya nggak terlalu jauh perbedaannya. Ya, sampai Ziri tuh kayak hadir terus kan di team fight karena dia juga menangin secara level individual. Dan untuk sekarang bagaimana Imartizi yang benar-benar di-press terus gara-gara Ray-nya, Link-nya datang terus ke arah top lane. Dan membuat skenario permainan dari Imartizi nggak bisa untuk melakukan rotasi karena dia terkena pokingan damage yang begitu banyak. Kribo, lagi dia karena menangin match up mid game-nya ya kan, di early seperti ini. Dia tinggal maksimalin gimana caranya Fredo Kitty untuk ngebadanin. Dan nanti di arah Turtle inilah yang mungkin akan kita temukan jawabannya. Siapa yang kira-kira mendapatkan Turtle? Yang ketiga mungkin akan lebih unggul, namun Ikino ternyata dengan persamaan level yang out of nowhere. Level 9 melawan level 10 dimenangkan oleh Ikino yang level 9. Again and again terjadi ya, kembali terulang di Turtle sebelumnya di mana Turtle-nya berhasil dimaksimalkan oleh seorang Ikino. Dan perbedaannya di sini tidak ada korban jiwa yang berjatuhan, tapi adanya Tarat yang berhasil di mirroring dari kedua belah tim. Ziri harus tumbang dengan damage yang diberikan oleh seorang Baymax, dan bahkan Baymax masih melebih. Ribo termakan damage dan masih ada Black Shoes, namun nampaknya life insurance tersebut tak mampu untuk membendung damage yang diberikan oleh seorang Baymax, membuat dia harus tumbang. 2 poin kill diamankan, tak terlihat. Spectre dibuka mengarah ke arah seorang Ward, di mana damage yang diberikan, damage Tarat yang masuk ke area Trimarzi membuat dia harus tumbang di tangan 2 pemain dari GPX di area mid lane. Wah, itu sih benar-benar rugi banget ya, karena di momen tersebut kalau teman-teman sadar mungkin itu Super House Play dia hampir banget untuk ditumbangkan. Namun pada akhirnya ketika kita melihat bagaimana satu wild charge menyelamatkan nyawa daripada satu sosok Super House Priadi, dia nggak bisa ditumbangin, flicker digunakan, tapi itu bukan jadi masalah harusnya. Yes, bukan jadi problem. Bukan jadi masalah. Mahalnya juga di sini teman-teman GPX kehilangan visions mereka harusnya dari area mid lane karena pusat Taratnya hilang. Dan pendekar low but sure mereka memahami terkait pola permainan yang dibawa oleh GPX. Dan GPX lagi-lagi harus cari cara untuk bisa menyesuaikan diri. Kribo terkena damage yang diberikan dari seorang Trimarzi masih bisa mendenial dengan adanya 1 buah Black Shoes yang ia miliki, dan pengalihan profesi dari Ray adalah melakukan split push, mainin landing jauhnya yang udah di-aware juga oleh satu pemain yang dimiliki oleh pendekar untuk melakukan clearing terhadap objektif tersebut. Ikino kayaknya dalam ancaman juga di area top lane, karena kalau misalkan dia terlalu lama terkena efek town atau bahkan terkena efek slow dari Kribo, belakangnya ada Super House Priadi dan kita tahu sendiri mau berapa banyaknya full HP daripada Fredrin, di depan sosok Kari itu semuanya bisa di meltdown dengan cepat. Karena mau bagaimanapun ketika kita ngomongin soal Kari, dia adalah tank killer. Iya benar-benar makanan empuknya adalah hero-hero tebal ya. That's why ini yang harus perlu diwaspadai juga, karena hingga di detik ini Watt belum terpick off. Masih bisa maksimalin posisi dengan sangat baik. Turtle sudah mulai berubah jadi Lord kita yang bahkan sudah mulai terpoking oleh Ikino. Ikino udah mulai coba untuk mancing keributan di sini.
Ini kalau kita ngeliat dari lane atas sih sebenarnya kedorong sama GPX ya. Jadi menurutku pendekar harus ada satu yang coba buat selesaikan minion secepat mungkin di arah top lane. Karena kalau misalkan Ray sekalipun nggak mau join ke arah Lordnya, dia bisa coba buat maksimalkan arah top lane untuk speed push dan mengamankan objektif lebih banyak agar goldnya juga bisa ada jaraknya. Dan untuk sekarang Ziri akan ditumbangkan secara instan. Yes, hilang begitu saja seketika di tangan seorang Baymax dan bahkan Kribo. Belum bisa untuk maju lebih jauh dan benar adanya di mana Ray yang tidak ikut serta di area teamfight Lord memilih untuk menghancurkan satu bangunan inner top turret yang dimiliki oleh pendekar sebagai bentuk kompensasi. Dan di area bottom lane juga Baymax langsung diutus secara sigap untuk melakukan clearing, tapi nampaknya bakal di all in oleh pemain-pemain GPX di mana wall charge dibuka. Baymax still survive dengan flicker opsi yang dia miliki untuk menghindari serangan. Speedless datang untuk memberikan bantuan. With blast dibuka, Fredo Kitty tercicil, namun nampaknya satu buah real world flash coba dibuka. Immobilize effect, Ray datang dengan ada satu buah tempo complete mengarah karya pemain yang dimiliki oleh pendekar. Namun nampaknya Ray datang belum membuahkan hasil maksimal. Dua pemain pendekar still survive di area lini bottom lane. Iya, ditambah dengan untuk sekarang kita bakal lihat rotasinya juga dari area Lordnya yang sepertinya akan sedikit bebas untuk diamankan ke arah top lane. Namun Imartizi juga udah mulai ngebales zoning out yang dari tadi, dari early game. Bener-bener dimainkan ke arah dia sendiri. Jadi mau nggak mau kalau misalkan kita obrolin sekarang ya, ini satu-satunya kesempatan untuk pendekar maksimalin gold source yang harusnya mereka kumpulin sebanyak-banyaknya, entah menuju ke arah inner turret atau mungkin menuju ke arah pick of hero. Namun dengan lagi-lagi ya Kari ini loh, semakin banyak darah dari lawannya, semakin mudah untuk Kari menumbangkannya. Yes, semakin empuk di mata seorang Kari ya hal tersebut. Dan kini dengan Lord yang pertama bisa dimaksimalkan dengan hancurnya inner bottom turret ya. Inner dibalas inner, pendekar esports masih coba untuk terus melepaskan serangan yang diberikan untuk menghancurkan pertahanan GPX di dua inner tersisa. Tapi nampaknya lihat mereka tidak mau terlalu overcommit, hanya memberikan cicilan-cicilan damage semata setelah berhasil menghancurkan inner middle turret yang dimiliki oleh GPX yang di menit ke-16 kali ini udah mulai terpangkas habis untuk objektif turret mereka. Satu profesi yang bisa diemban oleh seorang Ray adalah mainin laning jauhnya dengan mobilitas yang dia miliki. Bahkan split push adalah salah satu opsi di sela-sela fokus pendekar di area perkarangan. Tapi harus berhati-hati. Ray udah mulai dipantau oleh beberapa pemain pendekar dan Ray tahu hal tersebut. Dia lebih milih untuk mundur. Sebetulnya nggak ada detik ini Ray belum terpick up. Cuman permainan agresif yang dibutuhkan oleh GPX dengan bawa Link belum tercipta di sini, Bro. Nah itu dia. Link yang late game yang tadi ekspektasi kita kan kayak bener-bener eksekusi belakangnya kan. Tapi ternyata sampai saat ini kita belum melihat bagaimana skenario permainan dari Ray untuk langsung mengancam kepada backline dari pendekar esports itu sendiri. 12 menit game sudah berjalan, 13 menit game juga sudah berjalan untuk saat ini. Mau nggak mau hanya memanjangkan lane jauh. Satu-satunya jawaban daripada Ray ketika dia lagi under non purple buff. Dan bahkan Kino nggak berhasil. Karena Ray-nya kayaknya nggak menggunakan retribution barusan. Red Ray-nya masih on point karena dia tahu betul 11 detik lagi menuju Lord ya. Nggak mau melakukan hal yang sama di Lord kali ini. Kayaknya bakal ada opsi untuk kontes dari Ray dan kawan-kawan. Belum ada pemancingan keributan dari teman-teman pendekar. Di sini juga Ray udah masuk level maksimal ya. Makroplnya terus jalan dengan pemanfaatan mobilitas yang dimiliki oleh Ray. Kini udah mulai coba untuk poking, dibantu oleh beberapa member lainnya. Fredo Kitty juga udah mulai diutus, itu pun juga dengan Ziri untuk melakukan observasi di objektif tersebut. Tapi kayaknya Ray fokus ke purple buff dan Fredo juga barriernya kayaknya masih cooldown sehingga masih terlalu jauh. Ray! Dia tertangkap dengan satu buah reverse time. Walaupun Lordnya kereset, tapi untuk saat ini kayaknya bukan jadi tempat yang bagus untuk Fredo Kitty berjalan-jalan di depan sana. Nggak bisa sih, bakal direlain gitu aja oleh teman-teman GPX. Pemegang retribution juga tidak ada di area sisi mereka. Tapi kini lihat udah ada consult play, bakal coba untuk di follow up lagi Fredo Kitty. Well charge dikeluarkan untuk mundur ke area lini belakang dan pendekar akan memilih berjalan beriringan dengan Lord yang sudah ter-enhance apalagi nantinya. udah ada Wind of Nature nih. Aku merasa Baymax mungkin lebih confident untuk saat ini berhadapan dengan Watt atau bahkan berhadapan dengan Ray dengan linknya. Apalagi purple buff-nya udah mulai di zone out tuh, lihat tuh. Ada Ikino, ada Rafflesia, Speechless dan Baymax. Ada 4 pemain di area purple buff sehingga kayaknya Ray tidak akan mendapatkan purple buff-nya. Sekalipun mampu untuk di defense, kayaknya kita harus berterima kasih kepada Kribo kali ya dari GPX kalau emang mau di defense. Tapi ingat, Martizi dari tadi, ia benar-benar bebas banget di arah top lane.
Dan untuk saat ini mungkin Martizi akan membalaskan dendam ganking yang sudah terjadi sejak early game. Ya sih, ini udah mulai bisa terbalaskan karena damage-nya udah mulai berasa banget. Bahkan sini satu objektif base Turret harus hilang dengan charge yang hadir melalui Lord yang berhasil di-secure. Mampukah Gepek untuk memberikan penanganan akan hal tersebut karena semua base terpangkas habis berkat Lord yang berhasil dihancurkan. Ray lagi-lagi menghindari serangan yang diberikan oleh Trimarzi di area objektif top lane. Lord yang berhasil di meltdown, pendekar akan menunggu wave minion Clotter selanjutnya untuk kembali memberikan pressure di area ranah pertahanan GPX. Flicker dikeluarkan, bahkan Speechless bakal coba mulai maju ke arah depan. Damage yang diberikan, Lane World Manipulation juga udah mulai ter-up, tapi nampaknya dari sisi Fredo Kitty sendiri harus mundur ke area di belakang. Base-nya ter-expose, bakal coba dihentikan dengan area World Charge, namun apalah daya. Pendekar Esports mengukuhkan kemenangan.